Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis berusia 18 tahun bernama Ruth. Saat ini, Ruth sedang berada di India bersama sahabatnya bernama Katie. Niat mereka datang ke India tentunya untuk menikmati liburan. Namun, di negara klakson tersebut, Ruth dan Katie justru dibuat bingung saat melihat para turis asing seperti mereka memakai pakaian khas India seperti sari dan bindi. Ruth tak mengerti kenapa orang-orang itu terlihat begitu bahagia, seakan tak ada kesedihan di wajah mereka. Semua orang selalu bersenang-senang merayakan pesta, seperti telah tenggelam dalam dunia lain yang menguasainya. Keesokan harinya, Ruth akhirnya tahu kalau para wisatawan itu adalah pengikut seorang guru spiritual di India yang dikenal dengan sebutan Baba. Didorong rasa penasaran, Ruth pun mengajak sahabatnya untuk menemaninya melihat sosok Baba tersebut. Meski awalnya menolak, tapi Katie tetap ikut karena Ruth terus memaksa dirinya ke acara Diksa Sang Baba. Cerita pun maju ke 15 hari kemudian. Terlihat Katie pulang ke Australia dan langsung ke Sydney untuk menemui orang tuanya Ruth. Di sana, ia pun memberitahu apa yang terjadi dengan Ruth saat di India. Tell me, I want to know. We wanted to visit a live guru. We were just like everyone else traveling in India. Katie menceritakan semuanya kepada kedua orang tua sahabatnya itu. Ia bilang kalau Ruth telah terjebak dalam ajaran spiritual yang dipimpin seorang guru bernama Baba. Ruth seperti dihipnotis, masuk ke dalam kelompok manipulatif, dan terperangkap dalam doktrin ajaran Baba. Katie berkata sempat berusaha mencegahnya, tapi pengaruh si Baba lebih kuat merasuk ke pikiran Ruth, bahkan membuatnya pingsan. Semenjak itulah Ruth menjadi pengikut Baba dan memutuskan akan tinggal di India untuk selamanya. Mendengar cerita Katie, kedua orang tua Ruth langsung mengumpulkan semua anak-anaknya dan memberitahu mereka. Mereka juga meminta saran kepada teman sang ayah yang bernama Stan. Di sana Stan mengatakan untuk saat ini membawa Ruth pulang tidak mudah karena ia telah mengalami pencucian otak. Namun Stan menyarankan cara lain, yakni dengan membujuk Ruth baik-baik agar mau pulang. Dan setelah itu mereka harus melakukan deprogramming dengan bantuan seorang konselor khusus. You see, these turn the deception around. The next step is the difficult one, but not a mind. Mereka pun sepakat dengan saran Stan. Lalu keesokan harinya, sang ibu pun terbang ke India untuk menemui dan membujuk Ruth agar mau pulang. Oh, goodness. Give me a repeat, please. Are you sure this is it? Mom. Di sebuah restoran, sang ibu akhirnya berhasil bertemu dengan Ruth. Di sana, ia pun langsung menyampaikan maksudnya datang ke India tak lain untuk mengajak anak gadisnya pulang. Ibunya juga terpaksa berbohong kalau ayahnya Ruth sedang sakit parah, dengan harapan Ruth mau pulang melihat ayahnya. Awalnya Ruth menolak pulang. Ia bahkan sempat mempengaruhi pikiran ibunya dengan mengajaknya ke acara Diksa Sang Baba. Tapi untungnya sang ibu masih waras dan menolak ikut masuk. Ibunya pun kemudian berlari melewati gang-gang sempit sampai akhirnya ia pun pingsan karena merasa sesak dengan kelakuan orang-orang Prendavan. Melihat kondisi ibunya, Ruth akhirnya terpaksa ikut pulang ke Sydney menemani ibunya. Sesampainya di rumah, Ruth baru menyadari kalau semua itu hanya tipu daya keluarganya agar bisa membawanya pulang. Ia pun sangat marah kepada keluarganya, terutama sang ayah yang juga sudah berbohong kalau sedang sakit parah. What's going on? Look, you're bloody well stay here. Di sana, Ruth pun dijegal oleh ayah dan semua saudara laki-lakinya agar nggak bisa kabur. Ia lalu diminta untuk bertemu dengan seorang konselor bernama Jai. Dialah orang yang disewa oleh keluarga Ruth untuk melakukan deprogramming atau menyembuhkan Ruth dari pengaruh ajaran Sang Baba. Untuk melakukan deprogramming tersebut, Jai meminta waktu 3 hari saja bersama Ruth di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Dan jika setelah itu Ruth memaksa ingin kembali ke India, keluarganya pun akan mengizinkannya pergi.
Mendengar itu, Ruth pun setuju. Ia kemudian dibawa oleh Jay ke sebuah rumah di tempat terpencil. Hari pertama tinggal berdua di sana, tampak suasana masih diselimuti ego dan kesombongan Ruth. Ia mengatakan kalau apa yang dilakukan Jay akan sia-sia, karena itu tidak akan bisa mengubah keyakinannya saat ini. Tapi Jay cukup tenang menghadapi Ruth. Ia tahu Ruth masih dalam pengaruh ajaran spiritual sang baba. Ia juga sangat percaya diri akan bisa menghancurkan pikiran yang menyesatkan Ruth. Jay mengibaratkan seperti percikan api yang akan membakar ranting kering. Jay juga sedikit demi sedikit mulai membuka pikiran Ruth. Ia menjelaskan kalau ajaran sang baba tersebut hanyalah salinan dari kitab-kitab Hindu kuno. Menurut Jay, tentu saja itu cuma bentuk kebohongan semata. Meskipun semua omongan Jay tersebut memancing perdebatan ringan, tapi perlahan mereka tampak mulai saling memahami. Malam harinya setelah melepas kain sarinya Ruth, Jay menelpon saudari Ruth yang bernama Yvonne. Jay meminta Yvonne untuk membawakan Ruth beberapa pakaian ganti. Yvonne yang dari awal mengidolakan sosok Jay, lantas begitu semangat pergi mengantarkan pakaiannya Ruth. Lalu setibanya di sana, Yvonne malah curhat kepada Jay terkait hubungannya dengan suaminya. Yvonne mengungkap kalau ia merasa kurang puas dengan performa suaminya. Lalu dengan sedikit malu-malu, ia pun mulai menggoda Jay. Hingga akhirnya Jay pun terbuai dan gak bisa menolak saat Yvonne mengajaknya berduel di kegelapan. Hari kedua di rumah itu tampak Ruth sangat marah kepada Jay karena Jay sudah lancang melepas sarinya. Jay pun berusaha menenangkannya, namun Ruth yang sudah terlanjur kesal menyuruh meninggalkannya sendirian. Don't you ever touch me! Fuck you! In their hatred of women. You wouldn't know any. Jay pun pergi dan dari balik jendela ia melihat Ruth sedang menyusun batu-batu. Beberapa saat kemudian setelah Ruth merasa tenang, Jay pun membawakan makanan untuknya. Di momen itu, Jay kemudian menceritakan pengalamannya saat berada di India. Jay berkata ia juga pernah hampir menjadi korban pelecehan oleh seorang guru spiritual seperti Baba. Jay pun menyimpulkan kalau ajaran-ajaran seperti itu hanyalah cinta lahiriah atau sekadar hayalan dan harapan. Kata-kata Jay seperti itu tampak mulai menggoyahkan pendirian Ruth. Tapi sayangnya momen itu rusak oleh suara sebuah pesawat yang melintas. Dan tak lama kemudian Jay mendapat telepon dari ibunya Ruth yang memberitahunya kalau seorang pilot melihat tulisan kode bantuan di luar rumah itu. Ternyata itu adalah perbuatan Ruth menyusun batu-batu untuk membuat kode bantuan agar terlihat dari udara. Menyadari itu, Jay pun marah kepada Ruth dan menyuruhnya untuk merusak kode tersebut. Doing? Snap apart? You're dishonest. Malamnya Jay membawa Ruth pulang ke rumahnya. Ternyata keluarganya Ruth ingin menunjukkan sebuah video sekte-sekte sesat korban cuci otak. Ajaran tersebut sangat berbahaya, bahkan tak sedikit menyebabkan bunuh diri dan pembunuhan massal. Setelah menonton video itu, tampak psikis Ruth mulai terguncang. Ia sedikit demi sedikit mulai sadar akan bahaya ajaran yang ia ikuti. Sekembalinya di rumah pengasingan, Ruth pun langsung membakar sarinya. Hal itu membuat Jay terkejut sekaligus bersyukur karena Ruth sudah mulai sadar. Lalu tak lama setelah itu, karena terbawa suasana malam itu, Jay pun gak bisa menolak ketika Ruth mengajaknya bersenang-senang. Keesokan paginya, Jay dikejutkan dengan kedatangan saudara-saudaranya Ruth. Mereka ingin mengajak Ruth pergi senang-senang ke klub malam. Jay pun gak bisa mencegah karena Ruth juga memaksa untuk ikut. Suasana di tempat hiburan itu semakin malam semakin panas. Tampak Ruth yang sudah mabuk berat lepas dari pengawasannya Jay. Setelah cukup lama mencari keberadaan Ruth, Jay akhirnya menemukannya bersama dua pria yang siap memakai Ruth. Dalam kondisi mabuk, Jay pun membawa Ruth pulang. Sesampainya di rumah, Ruth yang masih mabuk tiba-tiba mengolok Jay. Ia mengatakan kalau Jay adalah pria tua yang gak bisa bercinta dengan baik dan memuaskan.
Jay pun sangat marah karena merasa direndahkan oleh Ruth. Ia bilang kalau Ruth adalah wanita kejam dan bodoh. Tapi dengan wajah sedikit nakal, Ruth justru mendekati Jay lalu mengajarinya tutorial bertukar jigong yang romantis. Dan tentunya ujung dari kegiatan itu pasti kalian tahu lah guys. Keesokan harinya saat Jay sedang mandi junub, tiba-tiba kekasihnya Jay yang bernama Carol datang di sana. Wanita itu sangat marah kepada Jay karena ia tahu kalau Jay sudah bercinta dengan kliennya sendiri. Carol pun mengancam kalau ia akan melaporkan perbuatan Jay kepada keluarganya Ruth. Lalu tampak dari raut wajahnya, Ruth sepertinya cemburu dengan kedatangan kekasihnya Jay. Ia pun sempat ngambek dan gak mau bicara dengan Jay. Jay pun jadi kesal melihat sikap Ruth kepadanya, sehingga ia pun memberikan kesempatan kepada Ruth untuk berbuat apapun kepadanya. Yang penting Ruth bisa puas dan kembali ceria. Mendengar itu, Ruth punya ide untuk melampiaskan kekesalannya. Ia mengambil alat make up-nya dan kemudian mendandani Jay seperti wanita. Tapi bukannya terhibur, Jay justru tersinggung dan merasa dihina oleh Ruth. Ia kemudian menuliskan 2 kata di keningnya Ruth yang mengungkapkan isi hatinya saat ini. Seketika itu, Ruth pun merasa sedih dan bersalah kepada Jay. Ternyata 2 kata yang ditulis di keningnya Ruth memberitahu kalau Ruth tak pernah bersikap baik kepadanya. Tapi Jay berusaha menenangkan Ruth agar tidak menyalahkan dirinya terus-menerus. Jay bahkan mengatakan kalau dia mulai menyukai Ruth. Keesokan harinya setelah kesekian kalinya bercocok tanam dengan Jay, Ruth tiba-tiba mulai menyalahkan perbuatan mereka yang tidak pantas. Ia menyadari kehadiran Jay ternyata tidak akan bisa mengubah pendiriannya dari ajaran sang baba. Meskipun Jay terus berusaha meyakinkan Ruth pasti bisa jika bersamanya, tapi Ruth memilih kabur dari rumah tersebut. Di tengah perjalanan pertengkaran keduanya pun terjadi. Di sana Jay bahkan mengajak Ruth menikah agar ia bisa lebih dekat dan bisa membimbingnya. Namun Ruth menolaknya. Dan itu menimbulkan sedikit pertengkaran hebat yang ujungnya membuat Ruth pingsan karena dihantam oleh Jay. Get off me! Stop it! Leave me alone! Melihat Ruth pingsan, Jay jadi sangat panik dan kemudian berniat membawanya pergi jauh. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan saudara-saudaranya Ruth. Dan di sana, Yvonne minta ikut bersama Jay. Dalam perjalanan saat Yvonne mencoba menggoda Jay, ia tiba-tiba mendengar suara Ruth di bagasi mobil. Jay pun memberhentikan mobilnya, dan benar saja dari bagasi mobil itu, Ruth pun keluar dan bergegas pergi meninggalkan Jay. Ruth pun terus berlari nggak mau berhenti, walaupun Jay sudah berteriak mengatakan kalau dia mencintai Ruth. Sampai akhirnya, karena kelelahan, Jay pun jatuh dan hampir pingsan. Di momen itulah ia kemudian melihat bayangan Ruth menutupi sunset, mengenakan pakaian khas India, menari layaknya seorang dewi. Dan saat itu juga, Jay pun sadar atas apa yang diyakini oleh Ruth dalam ajaran spiritual itu adalah kebenaran bagi para pengikut dan pemeluknya. Setelah berbagai kejadian itu, kemudian terlihat Ruth dan Jay berhasil ditemukan dan dibawa pulang oleh saudara-saudaranya. Selanjutnya, di bagian akhir cerita, tepatnya setahun kemudian, Ruth kembali ke India dan menetap di sana. Ia mengirim surat kepada Jay, memberitahunya kalau ia sekarang tinggal di India bersama ibunya. Di sana mereka bekerja sebagai pemerhati hewan di wilayah Jaipur, sambil terus mencari tahu tentang kebenaran ajaran spiritual. Ruth juga memberitahu Jay kalau ia kini sudah punya pacar yang jauh lebih muda. Jay pun membalas surat dari Ruth dengan mengatakan kalau ia juga kini sudah berkeluarga dan memiliki 2 anak kembar dari Carol. Jay juga memahami perasaan Ruth. Ia menilai hubungan mereka akan tetap terjalin meskipun terpisah jarak yang jauh.